Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaini MM selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan, dan juga kepada teman-teman yang saya sayangi, yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan yang dimana mencakup 3 hal. Yang pertama ada budgeting, yang kedua ada accounting, yang ketiga ada auditing. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Datil Karoma. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu budgeting. Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan pembiayaan. Sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan dalam menentukan kehidupan suatu organisasi, seperti lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam pengertian umum keuangan, pembiayaan meliputi 3 hal, yakni budgeting, accounting, dan juga auditing. Di sini saya akan menjelaskan tentang budgeting atau penyusunan anggaran. Susunan anggaran atau perencanaan anggaran yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. Jadi kalau di kepanitiaan itu contohnya seperti reng-rengan. Sudah pernah dengar kan? Sudah pernah masuk di kepanitiaan, organisasi di kampus atau organisasi di luar, intrakampus atau ekstra. Itu kalau mengadakan sebuah acara, itu pasti ada reng-rengan. Itu namanya perencanaan anggaran suatu acara yang akan dilakukan, seperti itu. Kalau di sebuah pendidikan, contoh penyusunan anggaran itu adalah sekolah menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau sering disebut dengan RAPBS, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya ada Rosida Damayanti dan juga Muhammad Alvin. Mereka menjelaskan tentang accounting dan juga auditing. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Damayanti. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan yang kedua, yaitu akunting atau pembukuan. Akunting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil ekonomi. Menurut Malyasa, dalam pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 kegiatan, yaitu penerimaan dan juga pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana ini perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Akunting merupakan kegiatan penatausahaan keuangan yang merupakan ruang lingkup manajemen pembiayaan yang sangat penting dalam sebuah proses manajemen organisasi. Karena dalam penatausahaan keuangan terdapat kegiatan mencatat transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini sangat berguna dalam rangka melakukan penilaian dan juga pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan. Jadi sebagai manajer pendidikan, maka hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan kepada staf yang menangani masalah keuangan. Seperti contohnya yang pertama adalah buku pos.
Buku pos ini pada prinsipnya memuat informasi beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran kegiatan pendidikan. Buku pos ini juga mencatat berbagai peristiwa dan pembelanjaan uang harian. Dari buku pos, para manajer pendidikan ini dengan mudah dapat melihat apakah lembaga pendidikan yang dipimpinnya ini telah membelanjakan uang secara baik atau sudah sesuai dengan rencana anggaran. Oleh karena itu, dianjurkan agar para manajer pendidikan ini menyelenggarakan buku pos tersebut guna untuk memudahkan mengetahui tingkat realisasi anggaran pendidikan. Kemudian kedua adalah faktur. Faktur di sini dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Faktur berisi rincian tentang maksud pembelian, kemudian tanggal pembelian, jenis pembelian, rincian barang yang dibeli, jumlah pembayaran, dan juga tanda tangan pemberi kuasa anggaran. Kemudian yang ketiga adalah buku kas. Buku kas ini mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang di lembaga pendidikan, serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Misalnya pembelian spidol, LCD, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, para manajer pendidikan ini akan segera tahu tentang keluar masuknya uang pada hari yang sama. Kemudian yang keempat adalah lembar cek. Lembar cek ini merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi. Misalnya, barang yang dipesan sudah dikirimkan dan catatan transaksinya benar. Maka orang yang berhak menandatangani lembar cek adalah kepala sekolah atau petugas keuangan. Kemudian yang kelima adalah jurnal. Manajer pendidikan ini bisa mengetahui secara detail arus kas karena seluruh transaksi dan akuntansi keuangan semuanya itu dicatat di jurnal sebelum diklasifikasikan ke buku besar. Kemudian yang keenam adalah buku besar. Dalam buku besar dimuat data keuangan yang berisi informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan. Buku besar mencatat kapan terjadinya transaksi keuangan dan keluar masuknya uang pada saat itu. Kemudian yang ketujuh adalah buku kas pembayaran uang sekolah. Ini berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Kemudian yang kedelapan adalah buku kas piutang. Ini berisi daftar atau catatan orang yang berhutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berhutang, tanggal pelunasan, dan sisa hutang yang belum dilunasi. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah neraca percobaan. Dalam kegiatan manajemen keuangan pendidikan, dokumen neraca percobaan ini bertujuan untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan secara cepat. Misalnya periodisasi mingguan atau 2 mingguan. Hal ini memungkinkan para manajer pendidikan sewaktu-waktu atau selama tahun anggaran menentukan hal yang harus didahulukan dan menangguhkan pengeluaran yang terlalu cepat dari pos tertentu, sehingga ritme pengeluaran dan skala prioritas kegiatan yang dibiayai bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akunting atau pembukuan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin, NIM 202101030082, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang auditing pemeriksaan. Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan atau penyimpanan dan pembayaran itu penyerahan uang dan dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan audit. Diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar kriteria yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa macam pemeriksaan audit keuangan. Yang pertama yaitu pemeriksaan audit laporan keuangan. Bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi. Yang kedua yaitu pemeriksaan audit operasional. Nah, audit operasional tersebut merupakan penilaian atas bagian manapun dari prosedur
dan metode operasi satu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Nah, yang keempat yaitu pemeriksaan audit ketaatan. Pemeriksaan audit ketaatan tersebut bertujuan mempertimbangkan apakah audit klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang lebih diterapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga pendidikan dapat termasuk penentuan apakah pelaksana akuntansi pendidikan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga.